Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tentara KNIL Britania Raya yang ditumpangi tentara Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia, gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru atau Hotel Yamato bernama Oranye Hotel atau Hotel Oranye ketika pasukan sekutu mendarat pada akhir Oktober 1945. Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania, Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Presiden Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai wakil residen Fukushuko Gunseikan yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shu sekaligus sebagai residen daerah Surabaya pemerintah Republik Indonesia datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono. Sebagai perwakilan Republik Indonesia, dia berunding dengan Mr. Plukman beserta kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Plukman menolak untuk menurunkan bendera Belanda. Perundingan berlangsung memanas. Plukman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Plukman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Plukman. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera. Dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Dengar derap langkah pahlawan menuju medan perang, memanggil setiap putra ikut bela. Dengar nyanyian gembira bagimu pahlawan kusuma bangsa, bagimu pahlawan kusuma bangsa.
sanalah di Surabaya. Pertamalah untuk yang pertama kami berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu, 1000 insan, 1000 hari berpadu satu. Surabaya di tahun 45, kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Di sanalah, di sanalah di Surabaya. Bersamalah untuk yang pertama kami berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu, 1000 insan, 1000 hari berpadu satu. Surabaya di tahun 45, kami berjuang bertaruh nyawa. Kami berjuang bertaruh nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Momentum Hari Pahlawan kita maknai dengan menjaga semangat patriotisme para pahlawan pendahulu kita dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di hari ini, tepat tanggal 10 November, di mana kota Surabaya yang dikepung oleh Belanda dan sekutu dapat kita rebut dengan semangat juang dan bambu runcing. Peristiwa ini pun ditandai dengan dirobeknya bendera Belanda dan digantikan oleh bendera merah putih di Hotel Yamato. Pokek merdeka di bawah tekanan dan serbuan peluru tidak menyurutkan semangat pejuang arek-arek Surabaya di dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sudah semestinya semangat ini kita tauladani dan kita jadikan sebuah refleksi bahwa kedaulatan bangsa adalah harga mati dan tidak bisa ditawar lagi. Kawan-kawan PDI Perjuangan sebangsa dan setanah air, hendaknya kita dan segenap kemampuan kita menjaga semangat juang para pahlawan untuk sebuah keutuhan sebagai bangsa dan negara. Seperti Bung Karno berkata, ever onward, never retreat. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Selamat siang Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Jaga Nyala Api Kepahlawanan bersama BKNP PDI Perjuangan. Nah, sebelum acara dimulai, saya mau menginformasikan bahwa seluruh kru, narsum, semua ngikutin protokol kesehatan dan juga sudah tes antigen. Jadi aman ya. Nah, hari ini kita akan mengulas dan menggali berbagai hal tentang Hari Pahlawan. Yang telah kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, untuk mengenang jasa para pahlawan bisa dilihat bersama ya. Nih di belakang kita semua ada gambar pahlawan dari pra kemerdekaan dan juga pahlawan masa kini. Nah, pahlawan yang berjuang dengan cara yang pastinya berbeda-beda tapi untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Nah, pada episode hari ini kita akan mengulas tentang apa sih sebetulnya Hari Pahlawan, maknanya itu seperti apa, sejarahnya itu seperti apa. Nah, kontekstual pahlawan masa kini serta hal seputar kepahlawanan. Nah, untuk mengulas hal ini telah hadir bersama kita tokoh-tokoh inspiratif yang sangat luar biasa.
Baiklah Sobat BKN, kita sudah bersama narasumber yang luar biasa. Tadi seperti sudah saya sampaikan ya. Yang pertama adalah ini saya ngefans sekali, luar biasa. Ini kalau sering dengar lagunya yang Mantene Western don dadi dewa dewi, itu ya Mas. Dewa neng asmara kya mudhun bumi. Kalau di Instagram di dunia maya itu presiden_jajukers. Nah, kita sudah kedatangan Mbah Sujiwo Tejo. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Iya. Oke, dan berikutnya juga ini salah satu tokoh masyarakat yang luar biasa. 2 kali periode Bupati Banyuwangi dengan inovasi beliau yang sangat luar biasa dalam ekonomi kreatif, pariwisata, dan juga reformasi birokrasi. Siapa lagi kalau bukan Mas Aswar Anas. Kita beri tepuk tangan juga, luar biasa. Apa kabar Mbah? Baik. Mas baik? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini kita sedang membicarakan soal program Jaga Nyala Api Kepahlawanan. Nah, ini kalau Bung Karno itu quotes-nya yang luar biasa adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Nah, cuman zaman sekarang ini kalau anak-anak sekarang ini kan namanya ngomongnya itu zaman now gitu ya. Sebenarnya Hari Pahlawan 10 November memperingati, ya paling sekarang bikin poster, memperingati Selamat Hari Pahlawan gitu. Tapi apa sih sebetulnya maknanya pahlawan dan Hari Pahlawan itu sendiri? Nah, mungkin dari Mbah Tejo dulu. Saya dulu. Iya, silakan Mbak. Sorry Pak Bupati, saya tetap manggil beliau Bupati. Karena asal saya Situbondo, cuma deket. Oh iya, tetanggaan ya. Aku tahu ngamen waktu SMA itu pasti ke Banyuwangi ngamen. Ke Banyuwangi. Waktu itu Banyuwangi masih miskin. Oke Tina, tentang pahlawan itu saya nggak bisa jawab karena banyak sekali definisi tentang pahlawan. Waktu saya dalam tanda kutip masih muda itu, kalau saya pulang, naik sepeda motor GL 100 aku ingat gitu, anak-anakku masih kecil-kecil nyambut di pintu itu, bapak datang, udah kayak pahlawan aku. Feel-nya pahlawan ya. Pas begitu dengar Every time you touch me, I can feel my hero. Kalau nggak salah. Jadi setiap kali pelukan ke pacar itu kayak my hero, you are my hero. Jadi apa itu? Cuman kalau kita mau ngambil dari definisi resmi dari penghargaan, yang saya tahu dari pihak penghargaan Mahaputra itu biasanya yang melakukan tugas di luar kapasitas dan wewenangnya, melampaui kapasitas dan wewenangnya. Misalnya seorang pilot Garuda di waktu di Irian Barat yang berani mematikan radarnya supaya nggak kelihatan musuh, tapi akibatnya dia terbangnya buta itu. Nah, buta tanpa radar, tapi dia dapat. Jadi melampaui itu job apa jenenge Mas? Job apa namanya? Tupoksi ya. Yang melampaui tupoksi itu pahlawan. Cuman pesan saya adalah pahlawan di Indonesia banyak disalahartikan sehingga orang yang sempurna. Maka film-film tentang kepahlawanan selalu jeblok. Saya main di film Cokroaminoto, saya main film di Soekarno, dan saya lihat film Kartini juga jeblok. Karena pahlawan dianggap harus sempurna. Biasanya keluarga besarnya nggak mau jelek-jeleknya ditampilin. Makanya nggak bisa ditonton. Kalau pahlawan nah maksudnya, yuk di Hari Pahlawan ini para keluarga besar pahlawan dan bangsa Indonesia, yuk kita tampilkan Bung Tomo dengan ya mungkin dalam tanda kutip culun-culunnya atau apa, sehingga Soekarno dengan masa Soekarno gitu terus sih sehari-hari. Maka saya bilang, pahlawan apa definisi pahlawan? Pahlawan untuk kasus Indonesia, pahlawan adalah orang yang pada akhirnya membosankan. Karena nggak menarik, orang tampil putihnya aja nggak menarik, milenial nggak tertarik. Jadi kayak satu sisi. Iya, apa sih jelek-jeleknya Bung Karno? Dia pernah nggak dia nipu temennya, gitu loh. Apa sih jelek-jeleknya Bung Hatta? Apa cuman kalau mau baca cuman wudhu dulu, terus pakai sepatu ya katanya gitu, terus mendoakan pengarangnya. Ya oke gitu, tapi kalau gitu terus capek. Berarti kalau dari Mbah Tejo ini pahlawan melampaui sebetulnya. Melampaui dan hitam putihnya tetap ada. Hitam putihnya tetap ada, luar biasa. Kalau dari Mas Aswar sendiri nih, seperti ya, apa? Terima kasih. Saya kira setiap negara ini punya pahlawan. Karena itu akan menjadi identitas masa lalu. Masa lalu itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Saya kira betul juga kata Pak Jo. Tetapi dalam perspektif yang lain, maka setiap negara pasti punya hero. Iya, punya hero. Kita punya Bung Karno.
Kenapa disebut pahlawan? Karena ketika orang belum berpikir proklamasi hari itu, beliau mendeklar kemerdekaan Republik ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentu pahlawan masa lalu dalam tanda kutip ini menjadi inspirasi. Maka ada buku namanya Nilai-Nilai Kepahlawanan. Nah, tentu nilai-nilainya pasti yang baik, itu beliau yang jelek-jelek jangan ditulis. Ada buku Nilai-Nilai Kepahlawanan. Nah, tentu konteks hari ini saya kira tantangan dan situasinya juga berbeda. Kalau dulu orang harus menghadapi pertempuran darah, mengadu kekuatan fisik dengan sesuatu yang langsung bisa dilihat. Hari ini tentu tantangan mungkin berbeda. Hari ini misalnya di COVID ini ada 2.000 nakes meninggal dunia. Ya, ada dokter, ada perawat. Ini adalah bagian dari yang kita hadapi hari ini. Tentu ya yang sederhana tadi, ayah itu bisa jadi pahlawan bagi anak-anaknya. Karena dia menginspirasi, melindungi, membuat rasa aman bagi anak-anaknya. Seperti beliau tadi, naik motor baru datang. Saya juga sama, bagi saya orang tua kami itu menjadi pahlawan kami. Karena beliau bukan hanya menyuruh tapi menjadi contoh bahkan melindungi kami. Nah, setiap orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain, kemudian membantu orang lain, saya kira itu bisa disebut pahlawan. Nah, kemarin ini ada 2.000 nakes, mereka membantu orang berjibaku untuk membantu mereka sembuh dari COVID, dan itu menurut saya juga bisa pahlawan. Dan tentu anak-anak muda yang hebat hari ini dan ke depan, saya kira punya konteks tersendiri juga untuk bisa membantu orang lain, kira-kira gitu. Pak Bupati, saya tetap bangga Pak Bupati. Saya dulu tuh bangga sama pahlawan-pahlawan yang ditulis itu. Ketika 10 tahunan yang lalu saya ke Gunung Ijen yang wilayah Banyuwangi itu, salah satu ipar saya hidup di situ jadi bidan. Jadi dia itu bisa dipanggil tengah malam loh Mas. Tengah malam jam 2 cuman dijemput kalau ada mau melahirkan. Itu lewat kebun-kebun kopi yang kantor polisi aja nggak ada di sekitar situ. Ya kebun-kebun kopi terus itu kebayang itu jam 2 malam. Kebayang kalau itu bukan orang yang mau melahirkan tapi perampok, bisa jadi kan. Dia main percaya aja bahwa itu jam berat. Aku terus mikir, Mbak. Jancu itu. Ini pahlawan gitu loh. Iya. Ini bayangkan kalau bayi itu yang dilahirkan kelak jadi lurah atau jadi camat atau gimana coba? Iya. Berarti ada saham dia kan di situ yang nggak tercatat. Berkorban mungkin orang ini lain. nyambung nih, Mbak sama Mas Asma. Zaman sekarang itu kalau kita lihat pahlawan itu kan sejarah, selalu kan sejarah. Nah, dan sekarang ini kayak kemarin ya, kita zaman-zaman sekarang ini ada fenomena begini. Orang-orang nih ya di luar opininya, lu udah berbuat apa sih? Ya gitu kan. Dan banyak yang berpikir begini. Iya, itu bahasa netizen. Kalau kita ngeritik Pak Luhut, lu sudah berbuat apa? Iya. Kalau kita ngeritik Pak Jokowi atau kalau kita ngeritik Caimin atau siapapun. Lu sudah berbuat apa untuk negara? Ya betul. Ya, itu kan zaman sekarang itu kalau di sosmed selalu begitu, ya kan? Meskipun memang kalau dalam politik pasti ada plus minus dan lain-lain. Nah, tadi balik lagi ada plus minus. Cuman yang saya pengen tanya begini. Standarnya gitu loh. Standarnya kalau pahlawan ayah, ibu semua itu pahlawan buat kita pribadi. Tapi standar untuk pahlawan Indonesia lah gitu untuk negara itu sebenarnya harusnya seperti apa gitu. Gimana? Mas Asma. Ya mungkin Mas Asma dulu. Biar adil. Ya. Kita ini kadang kalau habis pertandingan badminton menang itu disebut pahlawan. Tapi kalau nyaris menang kalah nggak disebut pahlawan. Padahal dia berjuang, berjibaku dan seterusnya. Begitu juga pertandingan sepak bola dan seterusnya. Sesuatu yang membuat bangga lingkungan rakyatnya, kemudian telah menjadikan sesuatu itu menjadi momentum untuk bangkit, itu biasanya pahlawan. Nah, tentu sekarang menurut saya memang kadang pahlawan itu, jasa orang itu tertulis dengan itu ketika orang sudah tidak ada. Kalau masih ada dulu ya, masih ada tidak. Tapi hari ini menurut saya konteksnya mulai berubah. Misalnya, kalau di kami di lereng Gunung Raung ada anak muda petani lemon. Dulu lemon ini tidak dihargai. Tapi dengan cara dia mempackaging, menjual secara online, tiba-tiba di lereng Gunung Raung itu di Banyuwangi, tiba-tiba pedagang lemon mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi, bahkan dijual ke Jakarta dan ke beberapa negara. Dan anak-anak muda yang hebat di kampung-kampung seperti ini, dengan cara baru menurut saya juga layak disebut pahlawan. Bagaimana Mbok Yem yang tadinya pendapatnya sangat rendah, makan aja dia pas-pasan dengan packaging yang dia olah, lemon tadi itu kemudian di packaging begitu rupa, dijual dan ini membantu banyak orang.
Dan inilah yang saya sebut tadi kami bercerita, pahlawan ke depan selain nakes adalah pahlawan ekonomi digital. Nah, masa COVID ini saja transaksi ekonomi secara online itu 266 triliun, bayangkan. 266 triliun selama COVID. Nah, ekonomi digital kurang lebih 700 triliun. Bahkan diprediksi di 2030 itu lebih dari 4.531 triliun transaksinya. Dan untuk online saja 600 triliun. Dan ini menurut saya basic transaksi ini kalau didasarkan di agro saya kira menjadi nyata. Maka startup yang menurut kami ini agak geser sih, startup yang paling mungkin dan membumi adalah startup yang berbasis agro. Yang berbasis teknologi ini ya bisa tetapi agak panjang. Tapi yang berbasis agro ini langsung membantu rakyat. Nah, mereka yang tidak hanya meletakkan modalnya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga membantu rakyat ini menurut saya juga pahlawan. Maka ke depan bagaimana anak-anak muda membuatkan aplikasi secara mudah agar Mbok Yem Yunah yang punya produk di kampung-kampung ini bisa dibeli oleh orang-orang kota dengan mudah. Karena ini kan memotong mata rantai, Pak. Dulu pendapatan Mbok Yem di kampung ini kepotong banyak karena mata rantainya begitu panjang. Tapi begitu online sekarang anak-anak muda membuat aplikasi secara mudah, ini sharing ekonominya cepat. Langsung ke customer. Langsung. Jadi dari Jakarta ngalir ke kampung. Nah, ini saya kira bisa juga menjadi bagian dari apa yang disebut dengan salah satu ciri-ciri orang yang bisa disebut karena bisa membantu sekelilingnya. Kalau kira-kira menurut saya gitu anak-anak muda saat ini. Mungkin kalau dari Mbah bagaimana? Kalau aku usul melihat 4.000 triliun atau transaksi online aja 600-an, gimana kalau kita bikin standar pahlawan baru, yang pahlawan baru bukan yang bikin aplikasinya itu, tapi yang di realnya. Karena aku goblok-goblokan gimana? Sekarang semua orang anak muda pasti aplikasi-aplikasi. Apakah nanti nggak terjadi bubble ini? Aplikasinya banyak, tapi yang dijual nggak ada. Kan mestinya yang nanam lemon itu tetap harus ada. Itu gitu loh maksudku. Orang lupa bahwa nanam lemon itu juga penting daripada utak-atik aplikasi penjualan. Sekarang anak muda lebih tertarik di situ dan dugaan gue ini aku goblok. Tolong di ekonomi aku nggak ngerti. Enggak, secara ekonomi kayaknya hampir kayak properti di Amerika yang bubble akhirnya. Semua bikin aplikasi. Tapi sing didol gak ono. Karena sing golek iwak gak ono. Itu loh. Nah, maka pahlawan ke depan yang di sektor real kalau menurutku. Berarti misalnya anak-anak sekarang dapat aplikasi ini. Kalau aku jadi Pak Jokowi ya biasa itu tapi semua bisa. Dia misalnya jadi petaninya. Bikin lemon yang ini, nah itu yang aku kasih pahlawan. Karena aplikasi tinggal. Karena kalau nggak sekarang bahaya Pak Bupati. Anak muda semuanya kursus komputer, kursus ini lah. Lupa bertaninya. Kursus tanah dong, gimana tanah. Gitu. Jadi imbangnya itu gimana nih Pak? Menjembatani ini kan hanya salah satu contoh. Saya kira setuju bahwa produknya ini penting. Maka sekarang kalau ngajak anak muda ke startup bisnis nggak mau dia di hulu tapi dia di hilirnya kan. Itu Pak. Karena menjualnya. Nah, saya kira salah satu contoh. Tetapi yang berikutnya menurut saya kita perlu ada kebijakan orang-orang yang buat kebijakan yang membuat afirmasi supaya rakyat ini juga bisa sejahtera. Di tengah banyak orang memberikan kredit dan seterusnya, karena bagi kita, apalagi Bu Mega sering menyampaikan bagaimana membela wong cilik, saya kira bukan hanya soal kredit, tapi bagaimana mereka juga diproteksi afirmasi. Begitu juga beliau sering menyampaikan budaya, benturan budaya kita ini luar biasa, budaya global. Anak-anak setiap hari ini udah mengakses bukan lagi berdasarkan jam, tapi detik. Jadi infiltrasi serangan budaya itu bukan lagi lewat sesuatu yang harus terlihat dengan leluasa. Maka dulu orang tua kita sering menyampaikan sesuk iku ono maling mlebune lewat jarum dom. Jadi ada pencuri masuknya itu bisa masuk lewat sekecil lubang jarum. Mungkin itu hari ini bagaimana mencuri orang nasionalisme dan semangat berbudaya kita, sekarang curi lewat teknologi. Kita nggak bisa mengendalikan hari ini. Dan mungkin Pak Sujiwo Tojo menarik. Ini seru nih, ini menarik nih sebetulnya nih untuk kita gali lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya, sebelum kita bincang-bincang lagi, kita istirahat sebentar dulu, Mbak sama Mas Aswar, karena kita akan mendengarkan dulu nih ada persembahan lagu dari BKN Band. Nah, langsung aja silakan. Harus disadari bahwa cara merusak suatu bangsa itu gampang. Putuskan hubungan dengan pahlawannya, itu satu. Yang kedua, hilangkan kebanggaan dengan leluhur. Dan itu terjadi. Kita lebih bangga Korea dan lain sebagainya. Itu cara-cara. Terus yang ketiga, naikkan kepahlawanan suatu bangsa, tapi angkat juga keburukannya.
betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur bungaku di taman bekti di hari ban pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air Jaya Sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air Jaya Sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air Jaya Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jaga nyala api kepahlawanan merupakan tema yang diusung oleh BKN PDI Perjuangan dalam memperingati Hari Pahlawan tahun ini. Teringat dengan perkataan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, jika milenial menginginkan perubahan bangsa menjadi lebih baik, maka semangat kebangsaan harus tetap menyala dan hidup secara terus-menerus. Semangat para pahlawan pada peristiwa Hotel Yamato 10 November 1945 sepatutnya kita jadikan semangat dan sebuah keniscayaan bahwa dengan bersatu kita dapat lalui masa-masa sulit itu. Mengutip dari kata mutiara Bapak Proklamator kita, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 pemuda bisa mengubah dunia. Tentunya hal ini sejalan dengan tema Jaga Nyala Api Kepahlawanan. Bahwa semangat juang para pahlawan harus tetap menyala dan berkobar. Mari maknai Hari Pahlawan dengan menanamkan semangat juang dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bung Karno pernah berkata, untuk jadi seorang pahlawan, kita tak perlu mengangkat pedang yang tajam. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menjadi seorang pahlawan untuk negara. Kita hanya perlu memberikan sebuah karya yang terbaik.
Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 ini membawa kita kepada sebuah bentuk peperangan tanpa fisik, peperangan yang tidak kasat mata yang mengakibatkan kita harus menyesuaikan diri dalam sebuah kondisi baru. Kita menghargai setinggi-tingginya perjuangan para tenaga kesehatan. Dapat kita petik bahwa peringatan kali ini kita mengenang dan menghormati jasa perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Juga mampu mengugah ingatan kolektif bangsa agar senantiasa mengimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dan meningkatkan rasa kecintaan serta kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kita jadikan Hari Pahlawan ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat Hari Pahlawan. Semangat Hari Pahlawan 2021. Selamat Hari Pahlawan 2021. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Bangkitlah bangsaku, tetaplah bersemangat, elang Raja Wali. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Selamat Hari Pahlawan. Mari kita bersama jaga nyala api kepahlawanan. Selamat Hari Pahlawan 2021. Merdeka! Baik Sobat BKN, kembali lagi. Ini hari ini dengan perbincangan yang sangat luar biasa dengan Mbah Tejo dan juga Pak Azwar Anas, yang tadi kita lanjut lagi nih ya Mas ya, tadi soal pahlawan. Baik, nah pertanyaan selanjutnya berikutnya. Anak muda ini sekarang kan juga lebih kepada individualis gitu ya. Kayaknya mereka tuh pengennya juga instan dan lain-lain. Tadi sedangkan ada zaman sekarang itu serangan itu bisa masuk lewat lubang sekecil lubang jarum. Berarti kan kita butuh anak-anak muda nih sebagai garda depan menjadi pahlawan juga. Bagaimana sih memberikan semangat untuk mereka untuk mau jadi pahlawan gitu loh Mbak. Karena sekarang ini kalau kita lihat faktanya adalah Indonesia adalah dengan negara jumlah makam pahlawan terbanyak di dunia. Jumlahnya banyak gitu. Tapi yaitu rasa ke anak-anak muda ini sekarang kayak kalau jadi pahlawan nanti legacy kita nih ke keluarga, ke anak cucu kita itu seperti apa? Nah, mungkin gimana Mbak untuk semangat anak-anak muda ini Mbak? Ya, saya pasti nggak setuju kalau kalau gitu dikurangi saja taman makam pahlawannya karena kebanyakan. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting diperbanyak adalah taman pemahaman para pahlawan di setiap para pahlawan di setiap hati milenial. Harus disadari bahwa cara merusak suatu bangsa itu gampang. Putuskan hubungan dengan pahlawannya, itu satu. Yang kedua, hilangkan kebanggaan dengan leluhur. Dan itu terjadi. Kita lebih bangga Korea dan lain sebagainya. Itu cara-cara. Terus yang ketiga, naikkan kepahlawanan suatu bangsa, tapi angkat juga keburukannya. Salah satu contoh, di Ponorogo itu perang Jawa 1825 sampai 1830 yang membangkrutkan VOC. Perang sebesar gitu, tetap diangkat di Ponorogonya, tapi diembus-embuskan bahwa di Ponorogo baru bergerak setelah tanahnya sendiri diambil sama Belanda. Artinya ada kepentingan pribadi. Padahal bukan itu alasannya. Di situ ada alasan agama, alasan politik dan lain sebagainya. Isunya itu. Isu. Ibu Kartini diangkat sebagai pemberantas buta huruf, tapi pada waktu itu pendidikan Bumi Putra hanya maksimal 3 SD. Jadi hati-hati dengan begini loh, diangkat. Pertama ya cara untuk ini penting nih. Cara untuk supaya kalian runtuh, bangsa ini runtuh. Ingat loh, berkali-kali bangsa Indonesia itu tidak bisa dijajah oleh Belanda. Tiba-tiba ada Sunan Kudrojo yang ahli itu didatangkan karena cuma punya 6 kapal, bisa diruntuhkan dari budaya. Dia belajar Islam sampai ke Mekah, dan akhirnya dia tahu kelemahan-kelemahan. Nah, sekarang masih berlangsung. Putuskan hubungan dengan pahlawannya, putuskan kebanggaan dengan leluhur. Yang ketiga, angkat tapi jeblokan. Yang terakhir tadi R.A. Kartini di Ponorogo, yang terakhir Ratu Kalinyamat. Dia itu dalam sejarah data terakhir dari Portugis, dia mengirim 15.000
tentara 300 kapal 80 jong ke Malaka untuk mengusir Portugis. Dia membantu Ternate dan lain sebagainya. Tapi apa yang ada? Belanda juga bikin bahwa dia itu tapa telanjang. Dan itu yang digaungkan di ketoprak-ketoprak. Nah, aku mulai bikin sekarang mulai di ketoprak Solo. Mbok kalau nampilin Ratu Kalinyamat bukan cuma tapa telanjangnya. Hadirkan juga dong kepemimpinan dia dalam poros maritim. Karena begini, Tina, kita nggak akan pernah bisa menuju masa depan, jalan terbaik menuju masa depan itu lewat mana kalau kita nggak sadar kita dari mana. Tina Tun dari mana asalnya? Ya. Secara fisik dari mana? Tina, asalnya asal daerah. Daerahnya dari saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Tina Tun nggak akan tahu bagaimana cara menuju Surabaya yang terbaik kalau Tina Tun nggak tahu dari mana berasal. Tina bisa lewat India loh ke Surabaya. Iya loh. Kalau aku dari Jakarta, ya udah aku lewat tol Cikampek. Kan sudah tahu asal usulnya. Dia. Kita bagaimana mau menuju poros maritim kalau nggak tahu bahwa pernah ada 1551 Ratu Kalinyamat selama 30 tahun memimpin Banten dan lain sebagainya. Banten sampai Johor, sampai Ternate, sampai Maluku. Tahunya dia tapa sampai sekarang pertapaannya di petilasannya di Jepara itu hanya untuk tapa berendam pekerja-pekerja seks supaya kaya, supaya dapat pelanggan. Bagaimana ini? Ya 3 itu, putuskan dengan pahlawan, gugurkan kebanggaannya pada leluhur, 3 naikkan, tapi jatuhkan. R.A. Kartini itu, Diponegoro itu, Ratu Kalinyamat itu. Berarti sebetulnya PR kita bersama nih ya, Mbak? PR kita sekarang kita nggak punya 3 kebanggaan. ini kan berarti 1 tadi lupakan. Ya. Berarti kita harus bagaimana caranya untuk mengingat itu dong? Nah, PDI antara ini bisa berfungsi, anak muda enggak loh. Imam Bonjol itu nggak cuman gitu, nggak cuman persoalan setempat. Ini Antasari nggak cuman itu, wah gitu dong. Kalau enggak tadi untuk bagaimana menghilangkan leluhur. Nah, itu. Kalau batik dipakai Nelson Mandela atau dipakai Zidane, jangan lagi bangga dong. Itu artinya bangsa yang minder. Harusnya berbanggalah Zidane sudah pernah pakai batik. Berbanggalah Nelson Mandela sudah pernah pakai batik. Berbanggalah Richard Gere pernah datang ke Indonesia lihat Borobudur. Bukan terus, wah kita kedatangan Richard Gere di Borobudur, Richard Gere yang harus bangga. Kita sudah minder sebagai bangsa. Jadi kita aja yang harus di depan itu loh. Iya, misalnya berbanggalah saudara-saudara, Richard Gere beruntung sempat aktor Hollywood ini mengunjungi Borobudur. Kalau enggak nasibnya bagaimana? Gitu dong penyiar. Gitu dong. Jadi jangan macet kita di belakang. Belum lagi sejarah di tempat beliau Belambangan, sejarah Menak Jinggo diplesetkan sehingga Menak Jinggo tampil buruk. Ketiga naik terus dijatuhkan. Iya. Itu bagaimana, Pak? Beliau orang silakan. Ya, saya kira menarik sekali tadi, udah panjang lebar Mas Tejo. Dan selama ini kan pahlawan itu selalu identikan dengan nasionalisme, karena memang sejarah kita dulu kan, pahlawan ini adalah orang yang berani, hebat, baik secara ide, gagasan, dan mengeksekusi gagasan ide, memimpin pertempuran, sampai ada yang menang, selamat hidup maupun yang meninggal, kan gitu. Karena memang hari itu, waktu itu kan pertempuran kita adalah sedang membutuhkan figur orang yang berani dan sekaligus mengeksekusi pikiran dan gagasan. Nah, hari ini tentu tantangan kita tentu berbeda. Tadi beliau juga udah sampaikan. Identitas ini menjadi penting juga untuk terus kita jaga. Tentu para pemimpin di Republik ini, partai politik, punya ruang yang sangat besar bagaimana punya kebijakan dan melahirkan sebuah keputusan agar identitas-identitas ini tetap merawat dan menjaga semangat anak-anak muda untuk tahu identitasnya. Beliau tadi sampaikan misalnya bagaimana Korea yang sangat populer di tengah gempuran dan kemajuan teknologi, beliau tetap menguri-uri budaya mereka dengan cara terbaru. Saya waktu itu main ke sana ke Kementerian Pariwisata Korea. Di sana anak-anak muda pakai kata-kata pendek, tapi ada yang menerjemahkan ke seluruh bahasa. Ada desk di ruangan, ada khusus menerjemahkan bahasa Arab. Ada desk ruangan bahasa Indonesia. Ada desk ruangan, jadi luar biasa. Jadi mereka menerjemahkan seluruh kegiatan kebudayaan mereka dengan bahasa-bahasa di seluruh dunia. Tentu dengan perang strategi yang luar biasa. Bagaimana mungkin anak-anak kita sekarang keranjingan dengan film Korea.
Di rumah aja kata anak-anak, lama dia nonton film Korea. Padahal film-film kita juga menarik. Tentu ini adalah cara-cara baru bagaimana merebut hati anak-anak muda di dunia agar mereka bangga dengan sejarah negaranya. Tentu kita perlu ada strategi baru bagaimana identitas budaya kita juga dihargai. Beliau sudah nyampaikan tadi, kita ini pernah memimpin bukan hanya di Asia Tenggara. Kita pernah memimpin sangat luas terkait dengan ketika perang masa lalu dipimpin oleh Sriwijaya dan seterusnya. Tentu sekarang ini membutuhkan reformulasi ya, butuh anak-anak hebat agar nasionalisme kita terbentuk. Cerita masa lalu termasuk hampir dicerita di mana? Di reliefnya Borobudur, itu kan baru dibuat film bagaimana kapal kita dulu memenangkan pertarungan dan seterusnya. Dan ini memang kita butuh tenaga yang baru, butuh anak-anak untuk merumuskan bagaimana kebanggaan masa lalu yang ini membangkitkan spirit kita untuk bangga dengan Indonesia dan pada waktunya nasionalisme kita tumbuh dengan hebat. Dan saya kira hari ini tidak kekurangan anak muda hebat menurut saya di berbagai daerah di Republik ini menurut saya. Apalagi di G20 nanti yang pemimpinnya akan diambil alih oleh Indonesia, ke depan kita akan diprediksi menjadi 5 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Nah, lalu apa yang akan kita persiapkan untuk itu? Ini ruang dunia memberikan ruang, bukan hanya ruang kegembiraan, tapi ruang nyata yang ada di depan kita. Potensi ekonomi kita dahsyat. Buktinya hampir pemain startup dunia menerima dengan karpet merah para pemain ekonomi Indonesia. Bahkan kemarin ketika Pak Jokowi ke Glasgow dan seterusnya, menteri-menteri kita diterima oleh Jeff Bezos, oleh Jack Ma dan seterusnya, oleh orang-orang terkaya di dunia yang mereka melihat ini ada potensi. Dan secara teknologi anak-anak kita banyak yang hebat. Bahkan di Google dan di beberapa tempat anak-anak muda di Harvard juga top-top Indonesia. Cuman kan tadi ini perlu dipupuk keberaniannya untuk menunjukkan bahwa Indonesia hebat. Nah, pahlawan-pahlawan baru ini yang menurut saya perlu diberi ruang. Dan maka di sini saya kira partai politik punya ruang untuk membuat afirmasi, aturan, regulasi agar anak-anaknya punya panggung yang cukup. Jadi diberi kesempatan itu juga ya Mas ya, dalam arti untuk mereka juga bisa berkembang juga gitu ya, iya. Dan bangga. Dan selama ini penghargaan pahlawan masih lebih ke formalistik, penghargaan tanda jasa, masih ke orang-orang yang menjabat ini lama, jadi ini, jadi itu. Tapi sekarang saya lihat mulai ada anak muda dapat penghargaan. Dulu hebat, zaman Pak Harto mulai muncul ada Kalpataru, anak-anak yang menjaga lingkungan. Nah sekarang Pak Presiden kita juga mulai menerima anak-anak muda hebat yang meskipun usianya belia diterima di istana sebagai bentuk kebanggaan bahwa mereka juga berbuat sesuatu. Ini mulai saya kira budayawan juga. Saya kira ke depan juga perlu ada penghargaan. Enggak, saya nggak pernah diundang. Aku nggak pernah diundang. Nggak tahu orang istananya Pak Jokowi itu datang loh waktu aku mantu. Tapi setiap acara di istana aku nggak pernah diundang. Nah, itu harus. Aku vaksin aja. Seluruh seniman budayawan diundang. Aku vaksin nggak diundang sebagai seniman loh. Bukan aku membesar-besarkan Sujiwo Tejo. Tapi pantas nggak sih? Budayawan seniman vaksinasi di Galeri Nasional. Sujiwo Tejo nggak diundang. Waduh. Tapi karena aku nggak protes, tapi aku diundang Dewan Pers. Pak Noh, sebagai wartawan senior, aku vaksinasi ini Dewan Pers. Pak Jokowi, gitu loh. Gimana sih? Lingkaran Bapak itu kasih tahu. Aku nggak anti Jokowi. Bahkan kalau ada orang yang mau menurunkan Jokowi, aku termasuk di garda depan. Karena akan kacau bangsa ini. Tapi aku nggak, cuman aku kritis, iya, tapi aku nggak benci. Nah, kalau pahlawan dalam budaya ini nyambung juga nih. Pahlawan dalam kebencian, Mas Akan. Dalam arti gini, kalau soal budayaan nih, kalau kita lihat pahlawan kan perang gitu. Kalau dalam kebudayaan gimana sih Mas Tejo kalau sekarang ini yang dijadikan pahlawan gitu? Gini, aku gimana? Mungkin Mas Asfar juga. Ada jalur formal, ada jalur non formal gitu aja lah. Ya, seperti rumah tangga yang normal kan ada rumah tangga formal, ada rumah tangga non formal kan gitu loh. Supaya hidup itu kalau di dalam struktur teknik sipil, aku dari teknik sipil, supaya dinamis itu kan harus ada 3, segitiga itu paling. Begitu juga dalam cinta harus ada orang ketiga jadi stabil gitu. Loh kalau enggak istri atau suami merasa aman kan, nggak dandan nggak apa, karena aman terus, jadi stabil karena nggak ada orang ketiga.
Gitu loh maksudku. Jadi kadang ada guyonan Republik ini bersatu kalau ada ancaman. Nah, gitulah. Begitu ada ancaman tiap hari dandan, baik gitu kan. Jadi terancam. kalau nggak comfort zone gitu. Iya comfort zone. Tadi pertanyaanmu apa? Iya itu dalam apa namanya pahlawan dalam konteks Ya budaya. itu ada yang formal, ada yang enggak. Ya. Yang formal biarlah di Taman Makam Pahlawan. Ya. Yang Fadlizon pun juga bisa di situ Oke. gitu. Bukan aku menghina Fadlizon, Ya, teman. ya, Yang pokoknya semua yang dapat penghargaan bisa di situ. Tapi ditanamkan tugas partai dan semua ormas juga menanamkan ke anak-anak muda bahwa ada banyak pahlawan informal yang nggak diakomodir oleh peraturan-peraturan tentang kepahlawanan itu. Itu justru yang diangkat entah melalui cerpen, entah melalui saya kira sudah mulai sih seperti packaging lemon, apa-apa diangkat jadi sinetron, diangkat jadi orang Jadi akan apa namanya tuh kayak gitu maskotnya gitu kan. iya orang akan nggak apa-apa ada pahlawan resmi, ada pahlawan yang tidak resmi. Iya nggak apa-apa. Misalnya BKN ini kan memberi ruang kemarin bagaimana mereka yang punya kemampuan mengekspresikan dan memanage bagaimana budaya mereka tetap kuat, tumbuh, ada terobosan-terobosan baru. Festival pahlawan desa contoh. Iya, pahlawan desa. Ya. Jadi menurut saya memang pahlawan ini bisa dilahirkan dalam tanda kutip hari ini dengan merangsang mereka, memberikan ruang dan penghargaan. Karena sekarang ini dengan adanya penghargaan, anak-anak kemudian termotivasi untuk berbuat sesuatu ya, menciptakan, bahkan membuat terobosan. Sekarang anak-anak muda luar biasa banyak juga yang hebat di daerah-daerah penjuru, termasuk misal sekarang ada Tanihub, anak-anak muda. Kemudian ada anak-anak muda juga yang bagaimana bisa memotret dengan satelit. Oh, di sini ada ikan. Jadi yang semula tidak efisien, nelayan kita keliling terus habis berkilo-kilo minyak dan seterusnya menjadi tidak efisien. Dengan satelit ini dia terarahkan. Nah kalau itu di dunia besar seperti Cina udah biasa, dia pakai satelit nangkap ikan. Kita orang Situbondo setiap hari berangkat ke orang kampung kita nggak jelas ini nangkapnya di mana. Tapi kalau usulku, usulku supaya jalan dua nih ya, teknologi berkembang, ritus itu berkembang bukan sebagai keyakinan tapi sebagai penghargaan ke orang zaman dulu, gitu loh. Jadi misalkan satelit pemotretan ikan, tapi tetap mengambil air misalnya dari Gunung Dieng. Yang dipercaya kalau airnya itu ditaburkan ke itu gitu ikan-ikan yang kenumpul gitu-gitunya tetap kayak orang NU kan banyak orang NU ini gimana sih nggak kayak Muhammadiyah satelit udah kayak gini penanggalan kayak gini masa setiap kali awal bulan puasa selalu aku bilang aku bukannya membela orang NU justru di situ terletak kerendahan hatian manusia gitu loh. Tetap ada teknologi gini tapi tetap ada ritual itu loh tidak melupakan supaya wisata juga tumbuh. Bayangkan coba makanya sampai sekarang peti laut tetap jalan lah makanya meskipun ada satelit selamatan nah itu loh mas di tengah di tengah pantai di Banyuwangi masih jalan masih jalan. Nah gitu Pak Bupati aku setuju. Ini bagian dari kompromi antara budaya dan teknologi. Kalau nggak mati. Jadi budaya dan teknologi nyambung tetap ada jembatannya gitu ya. Iya, bayangkan kalau setiap lagi bulan puasa nggak ada orang melihat hilal. Semua kayak Muhammadiyah atau siapa, bukan Muhammadiyah aja sih. Cuman kan sudah ini secara saintifik. Garing hidup manusia. Banyak lihat hilal dari Tanjung Kodok. Ya dari ini kan tapi itu justru gitu usul saya Pak Bupati. Ya, tapi sekarang hari ini anak-anak kita memang diserbu, anak-anak kita sekarang hampir setiap hari kan punya ruang bebas memegang remote, memegang HP kita untuk melihat permainan-permainan seperti e-sport dan lain-lain. Tahu nggak transaksi e-sport kita ini berapa per tahun? Luar biasa, lebih dari 30 triliun e-sport kita. Dan e-sport kita ini hampir 89% itu impor. Bayangkan kalau itu impor. Nah, inilah yang kemarin saya menarik, saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan bagaimana TKDN. Jadi unsur dalam negeri ini diperbanyak. 30 triliun. Itu yang belum yang lain-lain. Jadi sekarang ini game dan seterusnya. Ini kan luar biasa menyerang pikiran anak-anak kita. Bagaimana game ini diwarnai dengan yang beliau sebutkan tadi Kalinyama dan seterusnya. Inilah kita perlu anak-anak muda baru. Sejarah pahlawan itu dimasukin tuh ya. Iya. Kapan hari saya senang sekali karena Pak Presiden mulai memerintahkan kepada Menteri Perekonomian, Menko Marves untuk mengumpulkan anak muda ini yang kemudian berapa sih yang beredar game-game ini.
Jadi permainan game untuk 30 triliun bahkan sekarang hampir naik sampai ratusan triliun ke depan diprediksi. Karena game ini luar biasa. Sekarang kita ini nggak mau susah ibu-ibu. Masa repot main game. Gitu. Iya, Gadget aja ada semua ya. Bapaknya main wayang, anaknya kok ganggu game. Tapi mumpung ketemu Mas Aswar, kalau ketemu Pak Jokowi, Pak Besen, yang dipanggil-panggil kayak Menko Marves, anak-anak muda Nanti itu, kita sampaikan ke bukan, Pak Arya. yang dipanggil-panggil itu, Mbok jangan rakyat kandung tok gitu loh, Oh, iya, rakyat iya. tiri juga gitu loh. Iya. Problemnya di kita tuh gimana mau bersatu, setiap kali ada apa-apa yang dipanggil cuman rakyat kandung. Wah, itu dia. Rakyat Ini udahlah, pemilu udah selesai. Rakyat tiri sama kadrun juga dipanggil. Iya, loh. Kenapa gitu loh? Cuman gini, Mbak. Lo enggak? Iya. Ini yang menjadi problem, terlalu menyolok gitu loh. Setiap kali ada apa-apa, bahkan komisaris pun yang di anak kandung, rakyat kandung. Jangan dong. Iya. Ini yang bikin kita gimana mau maju gitu. Aku sebagai budayawan susah karena itu terus berantem. Baik. Gitu loh. Oke, Mbak. Jadi mungkin terakhir nih ya buat Mbak Tejo sama Mas Aswar. Kita ini mau membangkitkan rasa kebanggaan kita terhadap pahlawan. Juga semangat kepahlawanan itu sampai untuk anak-anak masa depan. Kan intinya itu. Tapi anak-anak sekarang itu kan taunya adalah pasti dari melihat, mendengar, dan juga mencontoh. Kan intinya itu. Tadi seperti Mbak Tejo bilang, ada film tapi tidak menarik dan lain-lain. Nah, kedepannya ini inovasi seperti apa yang perlu kita majukan bersama? Ini kan pasti sinergitas antara pemerintah. Udah satu aja kalau inovasi menghargai orang tua. Itu yang nggak kita miliki sekarang dan dimiliki oleh Korea. Orang Korea secanggih-canggih apapun, kamu penemu film atau mau bikin film, kontak orang tua. Nah, itu gimana? Karena mereka yang punya akses bank. Kalau di sini orang tua dianggap bau tanah. Bukan cuma aku yang ngeluh, Garin Nugroho juga ngeluh. Hapuskan istilah bau tanah untuk Bu Mega, untuk Pak Luhut, untuk Pak entah siapapun yang udah tua, untuk Pak Wiranto. Mereka punya akses banyak. Mestinya orang-orang mau bikin film tembel Pak Wiranto, Pak Guru. Oke, Korea begitu. Korea bisa maju karena orang tua tetap dihargain. Bukan karena aku tua. Enggak, tapi istilah bau tanah itu tolong dihapus karena orang bau tanah itu pasti mereka punya akses bankir yang banyak. Iya kan? Dia tinggal kota, oke mau mobil, gitu Mas Aswar. Sekarang orang tua di Indonesia kayak, jadi coba aja di netizen, udah tua lu, taek gitu loh. Korea itu, Jepang juga begitu, Cina juga begitu. Jadi kalau apa revolusi yang harus kita bangkitkan? Revolusi membangkitkan orang tua. Ini fatwaku untuk anakku sendiri juga. Mau kalau orang tua datang itu bukain pintu gitu loh. Jangan asik sendiri. Asu ternyata. Zamanku jadi anak itu dulu. Kalau bapak datang aku buka pagar. Mbak Yuku tuh kalau bapak duduk benerin gamelan langsung berdiri di sebelahnya bapak mau ngunjuk nopo. Kalau zaman sekarang. Bapak, aku mau minta nih, aku bikin kopi, minta sana sama istrimu, asem gitu loh. Gimana bisa maju bangsa ini? Sudah, aku nggak yakin 2045 itu bullshit Pak. Kalau anak muda nggak switch menghargai orang tua, menghargai Pak Jokowi nanti kalau udah pensiun. Sekarang Bu Mega jadi kata tua aja. Bu Mega pasti banyak pengalamannya, aku yakin. Pasti banyak koneksinya. Revolusi mentalnya itu dulu. Itu hargai orang tua. Udah. Jadi mungkin dari Mas Aswar. Iya, menarik. Jadi pahlawan sekarang adalah yang menghargai orang tua. Iya. Aku sekarang keras kan mulai. Nah, ini kalau anak-anak muda nih nonton nih, gimana? Mbok kalau bapakmu datang bukain pintu, jangan asik main laptop. Nah, itu. Itu loh. Itu sudah pahlawan itu udah. Itu aja udah. Bikin kopi. Gaya kopi dewe. Oke, Mas Aswar gimana? Ya, saya kira udah banyak tadi disampaikan oleh Mas Tejo. Tetapi memang menghargai masa lalu itu penting. Karena masa lalu itu menjadi jejak kita untuk maju di masa depan. Tetapi problemnya anak-anak muda sekarang sedikit yang mau baca sejarah, yang textbook seperti itu. Dulu kan masih ada anak sebelum tidur ada cerita, diceritain. Sekarang orang tua bercerita, bertutur kepadanya kan juga jarang. Nah, tentu media-media baru sekarang dimanfaatkan. Media yang paling dasar salah satunya adalah media game dan seterusnya dan seterusnya. Maka apa yang telah dikerjakan oleh bangsa ini memang ke depan perlu ada yang lebih sungguh-sungguh. Saya setuju bahwa partai politik, kemudian legislatif, eksekutif ini mesti bersama-sama untuk memberikan ruang ini. Yang sederhana saja, saya nggak mau muluk-muluk game.
Sekarang game ini potensi belanjanya tinggi sekali. Berapa? 30 triliun. 30 triliun. main-main ya, 30 triliun luar biasa setahun. besar. Dan ini trend size-nya naik terus. Dan 90% impor. Bahkan 90% lebih. Kontennya itu impor. Ya. Nah ini sekarang, kenapa mereka, kita tanya betul tadi kembalinya ke bank. Waktu itu saya mendengarkan percakapan dialog dengan anak muda yang main terkait dengan, dikumpulin importernya semua. Kami mau bikin, kami belum susah ngakses ke bank. Sebelumnya udah PNBP dan seterusnya. Padahal menurut saya apa yang dibuat misalnya di Lemhanas, pendidikan karakter kebangsaan dan seterusnya, itu kan diikuti orang-orang yang jalur formal. Tapi anak-anak kita ini belum mengikuti lewat jalur-jalur yang, padahal anak usia 4 tahun udah game sekarang. Ya. Semua anak-anak kita game. Dan game itu ada nilai dan seterusnya. Dan maka tidak heran kalau anak-anak kita sekarang lebih paham dengan pahlawan-pahlawan di negara mereka dibanding pahlawan kita. Iya, kalau misalkan anak-anak itu telepon Pak Agung Gumelar, telepon Pak Wiranto, orang-orang kan mereka punya akses-akses. Iya. Teman-teman itu loh maksudku. Kolaborasi itu juga penting. Itu Korea sama Jepang itu. Jadi bukan hanya anak muda mengandalkan anak muda aja, tapi juga aksesnya nggak punya aksesnya mereka. tidak punya. Iya. Nah, sementara potensi kita luar biasa, tetapi saya optimis Pak Tejo, ada seperti beliau yang terus mengingatkan kita, menyampaikan. Ini peringatan keras ini. Oh, lo penting, harus ada kayak Luar beliau biasa ngingetin. ini. Tetapi juga pemerintah dan eksekutif legislasi mesti ada kesadaran kolektif baru bahwa tantangan kita sekarang luar biasa. Sekarang yang dihitung orang semua yang dihitung setiap hari, followernya berapa ini? Tuh. Pengikutnya berapa? Sekarang ada anak muda, sekarang anak-anak followernya udah luar biasa. Tapi gini Pak Bupati, ini boleh. Silakan. Jadi aku beberapa punya teman Pak Aswar, yang anaknya masuk rehabilitasi, bukan karena narkoba. Karena game. Persis. Jadi itu gimana untuk mengatasi? Jadi 1-2 ada teman saya di Jogja, anaknya masuk rehabilitasi. Karena game. Ada kayak pesantren Kecanduan, gitu. Kecanduan game. Persis. Itu gimana? Nah, inilah masalah kita hari ini. Jadi karena banyak orang tua males didik anaknya. Sekarang kalau nangis anaknya kasih apa namanya? Kasih HP. Nah, kira-kira 2 tahun lalu saya ke Chicago. Saya ketika hari libur mungkin sempat viral, saya video semua anak dan orang tuanya di musim liburan. Tidak ada satupun yang pegang HP. Tidak ada satupun. Dan itu ada video saya, nanti saya upload lagi. Waktu itu viral. Saya video tidak ada anak dan orang tua yang pegang HP. Karena memang tidak boleh anak dan orang tua di musim liburan pegang HP. Kita enggak liburan di sana mejanya pegang HP satu-satu. Nah, ini sekarang aku protes. Kenapa negara itu nggak keluar-keluar ke Indonesia? Ini loh di negara kami liburan nggak pegang HP. Ntar dulu. Ini loh di negara kami yang produser mobil ini, produser Volvo dan lain sebagainya. Ternyata di sana pada naik sepeda, gitu kan? Di sini macet. Wah, asem tenan gitu. Gitu loh. Saya tanya akhirnya ke keluarga Yahudi di tempat itu. Ternyata anak Yahudi sampai kelas sampai SD tidak boleh nonton TV kalau tidak ditemani orang tua. Padahal Yahudi yang memproduk teknologi, saya bilang ini gila, saya bilang ini. Jadi nanti supervisi ya? Iya, nanti saya kasih videonya. Saya video di hampir mulai dari Chicago, kemudian di Washington waktu liburan. Saya video tidak ada. Berarti sekarang kalau kita disebut Yahudi sama netizen harus bangga. Yahudi bangga dong. Aku mendidik anak-anakku. Iya, untuk gitu loh. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Jadi, loh sekarang orang desa tetangganya beliau ini, bapaknya nggak mau dikasih HP. Di sana nggak boleh. Karena sekarang kalau makan pun begitu ya, Mbak. Kalau misalnya di restoran nih, kita makan orang tua. Anaknya hadap ke samping. Ya, hadap samping. Sama-sama. Jangan-jangan ngobrolnya lewat handphone. Iya. Pikiran saya akhirnya, Amerika, Yahudi yang produk teknologi, dia melarang anaknya sampai satu tidak boleh. Sementara kita mulai banyak dikasih ini semua. Bahaya kan kalau sana itu beradab, Mas. Amerika beradab. Mesti kan kita produksi ini, tapi awas loh ini loh negaraku nggak pakai HP lo, gitu loh kan. Ini nggak dikasih, kita udah terlanjur beli. Berarti memang harus ada revolusi itu, revolusi mental dulu. Itu dan tadi ya, kalau yang dari perbincangan kita bahwa pahlawan itu adalah yang mengingat sejarah dan yang menghormati orang tua. Ya kan, dan juga kita bisa berkolaborasi Mas ke depan. Cuman kan nggak enaknya kan karena yang ngomong orang tua ntar disangka. Mestinya yang ngomong gini kamu tapi gitu loh. Sudah tidak ada lagi, nggak boleh lagi ada bau tanah. Apalagi tadi Mas. Tapi yang ngomong kamu, jangan bawa namaku, jangan menurut Sujiwo Tejo nanti. Ya pantas dia udah tua gitu. Coba kamu yang sendiri yang ngomong. Berarti harus menghormati dan juga menghargai orang tua. Jadi nggak ada ya. Tina lo yang ngomong lo ya, Tina. Nggak boleh lah ada yang ngomong bau tanah itu. Iya. Aki-aki itu nggak boleh. Nggak bisa. Mereka punya akses banyak, punya pengalaman banyak. Ya jadi jangan ngomong kolot, jangan ngomong
apa, tapi kita bisa berkolaborasi. Baik, luar biasa. Mungkin closing statement dari Mbak Tejo dan juga Mas Aswar, silakan untuk membangkitkan semangat pahlawan. Ya, saya kira sudah waktunya anak-anak muda ini terus menghargai para pahlawannya. Tentu dengan membaca, kemudian mendengar apa yang beliau telah kerjakan di masa lalu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hari ini kita bisa berperan di tempat kita masing-masing. Sehingga menjadi pahlawan tidak hanya mimpi tapi menjadi nyata. Kalau jadi keluarga, menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Kata beliau tadi. Tapi kata beliau tadi harus ada pihak ketiga supaya tidak zona nyaman. Tidak setuju juga. Baik, luar biasa. Nah, kalau Mbak Tejo jangan closing statement aja nih, kayaknya nggak afdol kalau nggak apa itu loh, kalau puisi atau ekspresi. Silakan Mbak. Enggak, aku enggak jawabin puisi, cuman mumpung kalau ini ditayangkan tanggal 10, mudah-mudahan belum telat, masih ada 11, 12. Ya, ini loh, supaya veteran-veteran itu ada kerjaan gitu loh. Jangan cuma diundang upacara gitu loh. Undang ke sekolah-sekolah, SMA, suruh cerita. Aku bayangkan kalau dia cerita di anak TK kan pakai baju veteran itu kan, anak-anak pegang-pegang itu dia sambil cerita. Itu mulai disosialisasikan setiap hari pahlawan, veteran-veteran tuh ada kerjaan yang diundang sekolah-sekolah, taman kanak-kanak, anak-anak kecil main-main sama dia, pegang-pegang bajunya. Itu kalau menurut aku naik-naik ke pundaknya gitu. Lucu deh, kan pasti seneng dia gitu. Jadi veteran itu juga ada peran. Ini dia terus cerita zaman waktu dia perang. Karena itu kalau menurutku. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Mbak Tejo, terima kasih Mas Aswar, sehat selalu. Dan semoga perbincangan kita ini bisa menambahkan semangat untuk anak-anak muda mau menjadi pahlawan masa kini. Dengan yang pastinya kemampuan dan juga kapabilitas masing-masing. Sobat BKN, hari ini perbincangan yang sangat luar biasa dan yang pastinya menambah wawasan kita semua ya. Begitu hangat dan juga mengalir perbincangan kita sampai nggak kerasa nih udah di penghujung acara. Tapi hari ini kita telah mengambil banyak sekali insight atau pencerahan dari Hari Pahlawan kali ini. Nah, semoga kita bisa menjadi lebih semangat, terus juga turut mengobarkan api perjuangan hingga bisa meneladani sosok pahlawan yang menentukan pilihan menjadi pahlawan kekinian atau seorang gentleman. Nah, jadi kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, tapi jangan lupa ya tonton terus program dari BKN PDI Perjuangan, hanya ada di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Terima kasih semua, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mengutip pidato Bung Tomo yang membakar semangat rakyat Surabaya pada 10 November tahun 1945. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat sarik kain putih merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Momentum peringatan Hari Pahlawan harus mampu dijadikan tonggak penting bagi revolusi moral bangsa Indonesia. Kepahlawanan harus diterjemahkan secara aktual dan kontekstual, sehingga kita tidak hanya mampu melaksanakan upacara peringatannya secara rutinitas belaka. Substansi terpentingnya adalah penjiwaan nilai-nilai luhur kepahlawanan. Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan dalam kesempatan Hari Pahlawan tahun 2021 mengambil tema Jaga Nyala Api Kepahlawanan. Tema ini dapat dimaknai bahwa semangat para pahlawan pendahulu kita wajib kita jaga dan kita jadikan sebuah kaca benggala sebagai momen mawas diri dalam menyongsong kehidupan dan perjalanan bangsa ke depan. Dalam sebuah pidatonya, Bung Karno pernah berkata, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Hal inilah yang harus kita maknai, bahwa perjuangan mereka adalah bagian daripada masa
yang kita jalani saat ini. Bung Karno selalu menyitir ucapan Thomas Carlyle bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati jasa para pahlawannya. Itu benar. Seiring berjalannya waktu, kebesaran bangsa itu perlu dimaknai dalam penghormatan kepahlawanan secara real maupun secara substansial. Dalam peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini, kita mengenang dan menghormati jasa perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak berhenti di situ, kita ingin bangsa Indonesia mampu menggugah ingatan kolektif bangsa agar senantiasa mengimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan rasa kecintaan serta kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kita jadikan Hari Pahlawan ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan saling menghargai satu sama lain dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dengan bersama-sama menjadi pahlawan masa kini yang dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini, saya juga menyampaikan bahwa selaku Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh fungsionaris Partai PDI Perjuangan, bidang kebudayaan, dan seluruh badan kebudayaan di tiap DPD maupun DPC untuk membuat video tema kepahlawanan di daerah masing-masing. Bentuk konkretnya kita mulai dari apresiasi kita terhadap Taman Makam Pahlawan. Kita tahu tiap daerah memiliki Taman Makam Pahlawan dan tentu saja ada banyak pahlawan yang mempunyai cerita heroisme yang dapat kita ceritakan kembali sebagai sebuah kisah ke dalam video pendek. Selaku Ketua DPP Bidang Kebudayaan, saya menunjuk Badan Kebudayaan Nasional sebagai organizing committee yang kemudian akan melakukan koordinasi dan konsolidasi ke seluruh DPD, DPC yang menaungi bidang budaya untuk mendukung penuh kegiatan ini. PDI Perjuangan telah, sedang, dan akan terus bergerak dengan segala ide dan kreativitas, hadir di tengah seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan ini, partai berusaha untuk mengedukasi dan mencerminkan jati dirinya sebagai partai yang dinamis, partai yang inovatif, dan partai yang terus bergerak maju dan menjadi bagian penting dalam keindonesiaan hari ini dan ke depan. Terima kasih kepada para pahlawan, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jasamu abadi sepanjang sejarah perjuangan Ibu Pertiwi. Patah, tumbuh, hilang berganti. Esa hilang, dua terbilang. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengarlah, dengar nyanyian gembira bagimu pahlawan kusuma bangsa. Dengarlah, dengar seruan mulia
Dengarlah dengar nyanyian gembira bagimu pahlawan kusuma bangsa. Dengarlah dengar nyanyian gembira bagimu pahlawan kusuma bangsa. Dengarlah dengar seruan mulia seluruh negara memuji Dikau. Dengar derap langkah pahlawan menuju medan perang, memanggil setiap putra